Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dendi Ramadan. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya dari gagal sampai bangkit kembali. Penasaran untuk ceritanya? Mari kita lanjut ke videonya. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup lagi jatuh banget sampai di titik kalian nanya ke diri sendiri gitu? Nanya kayak begini, kenapa sih harus saya gitu kan, kenapa kayaknya yang berat-berat tuh selalu ke saya gitu, semuanya yang udah kalian rencanain pelan-pelan, planning kalian berantakan, terus harapan yang dulu kalian pegang, yang dulu bikin kalian semangat nih ketika bangun pagi, sekarang kayak mulai memudar gitu. Pernah nggak sih? Terus rasanya kayak apa ya, kayak dunia tuh kayak lagi nggak berpihak gitu loh sama kalian gitu kan, sama ke diri saya sendiri waktu itu. Anehnya karena justru dari titik itu cerita baru dimulai menurut saya. Jujur, eh, saya pernah ada di fase tersebut, fase dimana apa ya, kayak yang ngerasa kosong kayak gitu kan, bukan karena nggak punya mimpi, bukan, tapi karena semua yang saya rencanain itu nggak ada yang jalan sesuai harapan. Terus apa ya, dan yang paling berat itu bukan soal gagalnya sih menurut saya, tapi soal kayak yang ngerasa sendirian gitu loh, nggak ada support system kayak gitu kan. Ya walaupun orang tua ngedukung, keluarga ngedukung, cuman kan kita yang ngerasain tuh kayak yang capek aja gitu loh, ya kan. Nah oke, singkat cerita, setelah lulus SMK saya sempat bingung. Waktu itu tuh pada tahun 2016 saya sempat bingung lulus SMK. Saya sempat bingung tentang masa depan saya. Saya sempat ingin kuliah, tapi saya ingin juga mencoba pengen kerja dulu kayak gitu kan. Uh, saya sempat apa ya, uh, apa lagi ya, jadi setelah lulus saya mulai bekerja tuh di sebuah kafe, kalau iya di sebuah kafe di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Namun nggak lama, saya kerja di situ tuh cuma 6 bulan kalau nggak salah ya, sekitar 6 bulanan. Lepas dari kafe tersebut saya pindah ke restoran yang ada di mall pertama kali saya masuk itu di mall Taman Anggrek di Jakarta Barat. Ya, saya masuk ke restoran, terus saya kerja, ngerasa nyaman. Saya ngerasa nyaman dan apa ya, mulai terbiasa dengan pekerjaan. Tanpa disadari saya memilih untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu kan, dan menyampingkan rasa ingin kuliah saya waktu saat saya ketika lulus SMK dulu gitu kan. Sampai 4 tahun berjalan saya di restoran. Selama itu saya sempat dipindahkan, dimutasi ke beberapa kota seperti dari Jakarta ke Yogyakarta, terus pernah ke Bandung, lalu ke Batam, balik lagi ke Jakarta. Nah, terus saya balik lagi ke Jakarta pada tahun 2020 tepatnya. Waktu itu lagi pas pandemi COVID-19. Saya ditunjuk oleh supervisor itu untuk, Dendi kamu mau nggak buat mutasi lagi ke Banjarmasin gitu kan. Sedangkan posisi saat itu tuh kondisi negara itu, Indonesia itu lagi lockdown kan, lagi banyak virus COVID-19 itu. Saya kan ngerasa khawatir gitu kan. Terus orang tua juga nggak menyetujui gitu kan kalau misalkan saya tuh dipindah lagi gitu kan keluar kota dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan pada akhirnya
saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut, untuk resign lah gitu kan. Karena kebijakan dari perusahaan tersebut tuh ketika kamu ditunjuk untuk mutasi keluar kota tapi kamu nggak mau, ya salah satunya ya harus resign kayak gitu kan. Ya salah satunya harus resign. Ya udah gitu kan, saya mengundurkan diri dari perusahaan. Setelah itu saya sempat tidak bekerja, nganggur lah selama beberapa waktu. Ya itu menurut saya sih masa yang cukup sulit, karena bosan di rumah gitu kan, gak bisa kemana-mana karena pada saat itu juga lockdown kan. Terus dan pada akhirnya ketika situasi mulai membaik, eh, masyarakat di Indonesia sudah mulai beraktivitas seperti biasanya, saya mencoba untuk melamar kembali ke beberapa perusahaan, khususnya di bidang F&B gitu kan, karena saya mempunyai basic di restoran cukup lama. Saya ngelamar ke sini, saya interview ke sana kemari gitu kan. Belum dapat, belum rezekinya, sampai pada akhirnya saya ditawarin sama temen, Den, kamu mau nggak kerja di Mixu gitu kan. Di Mixu, ya di Mixu gitu kan. Pada akhirnya ya udah, daripada saya nganggur di rumah cukup lama, akhirnya saya mau tuh kerja di Mixu es krim and tea ya. Terus pada saat itu tuh Mixu itu di Indonesia itu cuma 50 cabang ya, karena di tahun 2020 tuh dia tuh baru masuk dari Cina ke Indonesia. Cabang pertama kalinya tuh di daerah Jawa kalau nggak salah. Pada saat saya masuk itu Mixu itu baru ada di Indonesia itu cabang 50 ya kan. Namun di tahun 2024 berkembang pesat gitu kan, sangat pesat, sampai ke seluruh Indonesia itu kurang lebih sampai 2000 cabang 2000 toko di seluruh Indonesia. Ya walaupun pada saat itu walaupun kerjaan saya sudah stabil, di dalam hati saya masih pengen apa ya, yang lebih pengen lagi, keinginan lain gitu kan. Kayak misalkan apakah harus pindah kerja gitu kan, karena pada saat itu tuh saya udah hampir 2 tahun, 2 sampai sekitar 3 tahun gitu kerja di Mixu kan. Akhirnya saya mempunyai keinginan untuk coba kali ya kerja ke Jepang gitu kan, karena pada saat waktu itu saya sempat kepikiran pengen kerja ke luar negeri kayak gitu kan. Nah terus akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Mixu, lalu masuk ke sebuah LPK yang bernama LPK Hadetama yang ada di Bekasi kayak gitu. Ja, minasang, sore de, Mixu o yamete LPK ni hairimashita. LPK de takusang no tomodachi ni de aimashita. 簡単に言うと、日本語を勉強してもう3ヶ月になりましたが、思ったよりとても難しいです。Mensetsu ni ochimashita とか、それだけじゃなくて、日本語の試験、日本語の試験も2回失敗しました。その時はとっても悔しかったです。私の気分がとっても悪いです。どうして自分だけうまくいかない
かないんだろうと思いました。なんだかな。友達が先に成功しているのを見て、少し落ち込みました。少し落ち込みました。でも、諦めませんでした。もう一度最初から勉強しました。日本語ももっと一生懸命勉強しました。毎日少しずつでも続けました。時々、やめたくなる時もありました。でも、夢を思い出して頑張りました。そして、ついに合格しましたね。その時、とっても嬉しかったです。でも、少し不安もありました。新しい始まりだと思いました。はい。日本で働くチャンスをもらいました。そして、なんだかな。前は夢だったことが少しずつ現実になりました。この経験からたくさん学びました。失敗しても大丈夫です。諦めなければチャンスはあります。そして今私は8月に日本へ行く予定ですね。はい。とっても嬉しかったですね。まだ少し時間があります。今から、まだ少し時間がありますね。その間、前に働いていた場所で、もう一度働きます。時間を大切にしてもっと準備したいです。日本語ももっと上手になりたいです。これからも大変なことがあると思います。でももう大丈夫です。前より強くなりました。はい。あの時諦めなくて本当に良かったです。同じように悩んでいる人、大丈夫です。ゆっくりでもいいですね。諦めないでください、皆さん。はい。じゃあ皆さん、はい、以上です、皆さん。
Hmm, minasang mo o minasang mo to ganbarimashou minasang ne. Hai. To ja mata ne minasang. Ya minasang, baik itu cerita saya yang saya menurut dari pengalaman saya pribadi dari bahasa Indonesia sampai ke bahasa Jepang. Sekian dari saya. Semoga video yang saya share untuk kalian bermanfaat dan menjadikan kalian itu motivasi untuk kedepannya. Ja minasang, Atsukare sama desta. Sampai jumpa minasang. Ja mata ne. Arigatou gozaimasu.